Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi di video pembelajaran seri farmakokinetika, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan farmakokinetika dan farmakodinamika. Teman-teman sekalian, pada slide ini saya ingin menjelaskan bagaimana gambaran singkat proses farmakokinetika dan farmakodinamika yang terjadi dalam tubuh kita. Secara umum, saya ingin mengatakan bahwa proses farmakokinetika dan farmakodinamika bukanlah proses yang sifatnya linear. Artinya apa? Artinya bukan farmakokinetika kemudian farmakodinamika. Jadi prosesnya misalnya diawali farmakokinetika kemudian dilanjutkan dengan farmakodinamika terus selesai, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya prosesnya adalah, kalau bisa Anda lihat di gambar atau skema di slide yang ada, maka Anda bisa lihat sebenarnya prosesnya dari farmakokinetika kemudian farmakodinamika kemudian kembali lagi ke proses farmakokinetika. Ya. Kita mulai dari proses absorpsi ya teman-teman sekalian. Jadi ada proses absorpsi atau penyerapan obat. Sekali lagi, konsep absorpsi adalah perubahan, adalah perpindahan ya, perpindahan senyawa. Kalau dalam hal ini kita bicara tentang obat, maka perpindahan obat masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi inti dari istilah absorpsi adalah masuknya obat ke dalam pembuluh darah ya. Jadi masuknya obat ke dalam pembuluh darah. Maka di sini dikatakan sebagai sirkulasi sistemik ya. Maka kemudian obat yang ada di dalam sirkulasi sistemik, obat bebas, bisa jadi kemudian Anda lihat bisa menjadi obat yang kemudian berikatan dengan protein plasma, misalnya albumin atau alfa glikoprotein. Maka Anda melihat juga, tolong diperhatikan tanda panahnya ya. Jadi ada tanda panah yang di kedua ujungnya ada tanda panahnya, tapi ada tanda panah yang arahnya hanya ke salah satu ujung. Artinya apa? Kalau yang hanya ke salah satu ujung, maka proses tersebut adalah proses yang satu arah. Tapi yang prosesnya dua arah ditandai dengan tanda panah yang ke arah dua arah. Ya, seperti misalnya dari obat bebas, itu dia bisa kemudian berikatan dengan protein plasma, kemudian pada suatu ketika atau pada suatu kondisi dia kembali menjadi obat bebas. Ya. Kemudian apa yang terjadi pada obat bebas yang ada dalam sirkulasi sistemik? Anda bisa lihat di sini jalan-jalannya obat. Saya pernah mengatakan ya bahwa farmakokinetika adalah proses bagaimana obat itu jalan-jalan ya. Bisa dia jalan-jalan kemana? Bisa dia jalan-jalan ke tempat penyimpanan di jaringan, misalnya yang kalau Anda lihat di kanan atas itu, misalnya di tulang atau di lemak ya, atau di jaringan-jaringan di mana obat tersebut suka untuk pergi ke sana. Dia bisa dalam keadaan terikat, bisa dalam keadaan bebas juga ya. Jadi terikat dalam dengan tempat penyimpanan, suatu ketika dia bebas ya, dia bebas kembali ke sirkulasi sistemik. Atau yang sebelah kiri, dia ke tempat kerjanya atau ke reseptornya ya, dia terikat, kemudian setelah menyelesaikan tugasnya dia bebas masuk kembali ke sirkulasi sistemik. Kemudian obat juga akan mengalami proses biotransformasi atau metabolisme. Ya, pada proses ini obat kemudian akan berubah menjadi metabolitnya ya, akan berubah menjadi metabolitnya. Sehingga setelah obat kemudian menjadi metabolitnya, kemudian obat tersebut diekskresi. Tapi ada juga beberapa obat karena sifat fisika kimianya obat tersebut tidak mengalami biotransformasi ya. Obat tersebut langsung mengalami ekskresi. Sehingga untuk obat-obat tersebut kita bisa menemukan atau kita bisa mendapatkan kembali obat-obat yang sifatnya tidak di metabolisme nanti dalam urin ya. Dalam urin itu kalau kita analisis kadar obat di dalam urin itu, nanti misalnya kita berikan obat dalam dosis 500 mg. Nanti ketika kita cek urinnya, nanti kita bisa menemukan kembali obat tersebut dalam jumlah yang mendekati 500 mg dalam bentuk yang masih asli. Ya bukan berarti masih dalam bentuk tablet, tapi artinya
kandungan senyawa obat tersebut masih ada 500 mg ya. Kenapa? Karena obat tersebut tidak mengalami biotransformasi atau tidak mengalami metabolisme. Obat-obat ini yang kemudian sering dikatakan misalnya obat-obat yang 100% atau mendekati 100% hanya mengalami proses ekskresi ginjal. Ya, dia tidak mengalami proses metabolisme. Oke, jadi secara singkat saya bisa jelaskan bahwa prosesnya tadi ya, dari farmakokinetik ya proses absorpsi, kemudian obat bebas, itu proses distribusi, kemudian ke tempat kerja, dia didistribusikan ke tempat kerja, dia balik lagi didistribusikan kembali ke sirkulasi sistemik. Ya, jadi farmakodinamiknya gimana? Farmakodinamiknya adalah yang di tempat kerja. Ya, jadi proses farmakodinamiknya adalah yang di tempat kerja, yang di reseptor. Ya, jadi prosesnya farmakokinetik, diabsorpsi, distribusi, kemudian ada farmakodinamik. Ya, farmakodinamik didistribusikan kembali, yaitu proses farmakokinetika lagi, kemudian diekskresikan proses farmakokinetika lagi. Jadi itu gambaran secara umum bagaimana hubungan antara farmakokinetika dan farmakodinamika. Bagaimana dengan gambar ini teman-teman sekalian? Saya ini ingin menyederhanakan sebenarnya ya, menyederhanakan bagaimana farmakokinetika dan farmakodinamik. Sekali lagi, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa farmakokinetika dan farmakodinamika itu prosesnya tidak linear, tapi ini gambarnya linear ya. Ini sekedar untuk menyederhanakan. Ya, pada dasarnya obat diberikan dengan dosis tertentu, kemudian dia akan mengalami proses farmakokinetika ya, farmakokinetika yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Kemudian dia akan mengalami proses farmakodinamik. Sekali lagi ini prosesnya tidak linear ya. Jadi setelah tadi farmakodinamik dia akan kembali lagi ke farmakokinetik karena obat harus didistribusikan, harus dimetabolisme setelah dia berikatan di tempat kerjanya, kemudian diekskresi. Jadi prosesnya tidak linear. Cuma ini gambarannya saya ingin menyederhanakan ya. Jadi kemudian setelah proses farmakodinamik, yaitu proses ikatan obat dengan reseptor atau ikatan obat di tempat kerjanya, maka kemudian kita akan menghasilkan atau kita akan melihat clinical effect ya. Clinical effect itu bisa berupa efek yang kita inginkan ya, efek terapi maupun efek toksik. Ya, efek terapi maupun efek toksik. Yang ingin saya sampaikan di slide ini adalah bahwa obat-obat itu akan mengalami atau beberapa obat akan memiliki atau mempunyai variabilitas farmakokinetik dan variabilitas farmakodinamik. Ini istilah ya, dua istilah baru yang saya ingin perkenalkan di slide ini. Apa itu variabilitas farmakokinetik dan variabilitas farmakodinamik? Variabilitas farmakokinetik teman-teman sekalian adalah ketika ya obat diberikan dengan dosis yang sama, jadi obatnya sama, dosisnya sama, tetapi diberikan kepada pasien atau orang yang berbeda, maka tiap orang atau tiap pasien tadi akan merespon ya. Anda ingat pengertian farmakokinetik adalah respon tubuh terhadap obat ya, respon tubuh terhadap obat. Ya, responnya gimana? Responnya mengabsorpsi, mendistribusi, memetabolisme dan mengekskresi. Jadi apa yang disebut variabilitas farmakokinetik adalah responnya beda-beda. Ya, respon tubuh merespon diabsorpsinya, tubuh merespon mendistribusi obat, tubuh merespon metabolisme obat, atau tubuh merespon mengekskresi obat. Tiap satu pasien dengan pasien yang lain berbeda-beda. Obat dengan karakteristik variabilitas farmakokinetik seperti ini akan menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda tentu saja ya. Karena dengan dosis yang sama, tetapi misalnya ya, absorpsinya antara satu pasien dan pasien yang lain berbeda. Yang satu diabsorpsi katakanlah 90%, pasien yang lain katakanlah 70%. Maka konsentrasi obat di dalam darah akan berbeda antara pasien tadi yang pasien pertama dan pasien yang kedua. Atau misalnya di fase metabolisme, yang satu pasien metabolisme cepat, yang satu metabolismenya lambat misalnya. Yang cepat tentu saja konsentrasi obat akan lebih cepat turun. Tapi yang lambat tadi metabolismenya, maka konsentrasi obat akan dalam kondisi konsentrasi yang tinggi dalam waktu yang lebih lama. Ekskresi juga begitu. Ketika pasien misalnya organ ekskresi utamanya misalnya ginjal ya, organ ekskresi utama adalah ginjal, ginjalnya fungsinya normal, maka obat diekskresikan lebih cepat, lebih banyak, sehingga konsentrasi obat juga akan lebih
turun. Tetapi untuk pasien yang ginjalnya rusak, maka konsentrasi obat akan dalam darah akan tinggi karena tidak bisa diekskresikan karena fungsi ginjalnya rusak. Ya, itulah yang kemudian disebut sebagai farmakokinetik variability atau variabilitas farmakokinetik. Bagaimana dengan variabilitas farmakodinamik, teman-teman sekalian? Variabilitas farmakodinamik adalah ketika konsentrasi obat, ya, jadi tadi ya kalau variabilitas farmakokinetik itu dosisnya sama, konsentrasi obatnya akan berbeda-beda ya. Bagaimana dengan variabilitas farmakodinamik? Ini dengan konsentrasi yang sama ya di dalam darah akan menghasilkan interaksi yang berbeda atau respon yang berbeda. Ya, ada interaksi atau respon yang berbeda. Ya, misalnya terjadi apa yang disebut sebagai misalnya reseptornya sudah tidak sensitif, sehingga walaupun konsentrasinya sama, ya konsentrasi obatnya yang sama antara satu pasien dan pasien yang lain, tetapi responnya yang satu misalnya efek terapinya sudah terpenuhi, yang satu misalnya karena sensitivitasnya sudah menurun, artinya apa? Artinya dia sudah tidak sensitif lagi, dia butuh konsentrasi yang lebih tinggi misalnya. Maka itu yang disebut sebagai variabilitas farmakodinamik. Idealnya yang kita inginkan ketika kita ingin memberikan obat ya. Jadi kalau dalam proses penemuan obat, yang kita inginkan adalah ketika variabilitas farmakokinetik dan variabilitas farmakodinamiknya kecil. Ya, jadi obat yang ideal ketika proses discovery atau proses penemuan obat adalah ketika variabilitas farmakokinetik dan variabilitas farmakodinamiknya kecil. Sehingga apa? Sehingga dengan dosis yang sama, maka konsentrasi obatnya sama, kemudian konsentrasi obatnya yang sama menghasilkan pola interaksi dengan reseptor dan respon yang sama, sehingga clinical effect-nya menjadi sama. Ya, tetapi ada beberapa obat yang memiliki variabilitas farmakokinetik yang besar. Artinya apa? Variabilitas farmakokinetik yang besar adalah ketika dosisnya sama, maka konsentrasi obat yang dihasilkan dari tiap pasien itu berbeda-beda. Ya, atau yang variabilitas farmakodinamiknya besar. Ya, walaupun konsentrasinya sama, katakanlah kita asumsikan variabilitas farmakokinetiknya kecil tapi variabilitas farmakodinamiknya besar. Artinya apa? Artinya dosis sama, konsentrasi sama, tetapi kemudian pola interaksi dengan reseptornya menjadi berbeda, maka clinical effect-nya berbeda. Itu saja, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kita inginnya dosisnya dengan dosis yang sama akan menghasilkan clinical effect yang sama. Variabilitas inilah yang kemudian teman-teman sekalian, ini saya lupa jelaskan, mestinya saya sampaikan di awal. Variabilitas inilah yang menjelaskan teman-teman sekalian mengapa obat tertentu ya untuk pasien tertentu itu kemudian menghasilkan efek terapi yang diinginkan, pada pasien yang lain tidak menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Atau yang kita sering kalau di masyarakat itu, kok obat ini cocok ya untuk satu pasien tetapi kok tidak cocok, saya kok cocok pakai obat itu tapi kok pasien lain tidak cocok. Lah, bisa jadi teman-teman sekalian, kenapa kok obat kemudian cocok untuk satu pasien tapi tidak sesuai untuk pasien lain adalah karena terjadi variabilitas ya, Kemudian terkait dengan farmakokinetika sendiri, maka teman-teman sekalian, kuncinya adalah kita menginginkan clinical effect yang sama. Kuncinya adalah kita ingin clinical effect yang sama. Maka ketika terjadi variabilitas farmakokinetik atau terjadi variabilitas farmakodinamik, maka apa yang bisa kita sesuaikan? Untuk menghasilkan clinical effect yang sama? Yang bisa kita sesuaikan adalah dosisnya. Ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dosis atau adjustment dose ya. Kalau kita tahu bahwa ada variabilitas farmakokinetik dan variabilitas farmakodinamik, kita menyesuaikan dosis. Sehingga ketika dosis disesuaikan, maka harapannya clinical effect-nya akan sama. Oke, baik. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik, kemudian proses variabilitas. Pada slide ini saya ingin menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi efek obat setelah pemberian satu dosis obat. Jadi teman-teman sekalian, mulai dari obat diberikan sampai kemudian muncul efek farmakologi ya atau respon ya.
faktor-faktor yang menentukan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Mulai dari ketika dosis yang diberikan, misalnya dokter meresepkan misalnya obat dalam bentuk pulveres misalnya atau dalam bentuk apapun misalnya, maka faktor compounding and dispensing ya, penyiapan obat ya dan pemberian obat itu akan mempengaruhi. Misalnya penyiapan obatnya dosisnya tidak sesuai dengan apa yang diresepkan atau misalnya ada selisih dan seterusnya atau terjadi medication error dan seterusnya, maka konsentrasi obat dosis obat yang diberikan akan berbeda dengan dosis yang sudah direncanakan. Atau misalnya ada obat-obat yang bioavailability-nya berbeda antara satu sedian dengan sedian yang lain. Tentu saja misalnya yang satu 90%, satu 70%, sehingga dosis obat yang diberikan akan menghasilkan konsentrasi obat yang berbeda. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kepatuhan pasien ya, kepatuhan pasien atau patient compliance atau patient adherence. Di video yang lain saya menjelaskan bagaimana kemudian konsentrasi obat yang dihasilkan ketika pasien tidak patuh ya, tidak patuh atau misalnya lupa. Misalnya pasien harusnya minum obat jam 12 siang misalnya, tapi pasien minum obatnya jam 1 atau justru lebih awal atau sama sekali lupa sehingga kehilangan satu dosis ya. Hal tersebut akan merubah ya, akan merubah kemudian dosis yang kemudian digunakan oleh pasien. Ketika obat itu kemudian digunakan oleh pasien, maka akan muncul faktor-faktor farmakokinetik ya. Faktor-faktor farmakokinetik kita sekali lagi proses ATME ya, absorpsi, distribusi dan metabolisme dan ekskresi, atau kalau kita gabungan metabolisme dan ekskresi kita sebut sebagai eliminasi. Kondisi fisiologis, kemudian kondisi patologis, kemudian faktor genetik, adanya interaksi obat akan mengaruhi faktor-faktor farmakokinetik ya, faktor-faktor kinetik. Misalnya adanya interaksi obat di fase metabolisme misalnya, maka ketika terjadi induksi enzim ya, maka enzim semakin banyak, kemudian metabolisme semakin besar ya, sehingga konsentrasi obat semakin menurun. Atau misalnya pada fase ekskresi, kondisi pasien misalnya yang sering saya contohkan, kondisi ginjalnya sudah tidak sempurna sehingga proses ya ekskresi obat menjadi menurun sehingga konsentrasi obat semakin meningkat, sehingga bisa jadi kadar di tempat kerja juga meningkat. Semua kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi faktor atau peristiwa farmakokinetika sehingga dia akan mempengaruhi konsentrasi obat di tempat kerja. Kemudian setelah itu farmakokinetik ya. Kemudian pada fase farmakodinamik ya, ada faktor-faktor farmakodinamik yang akan mempengaruhi sensitivitas reseptor jaringan. Ini sama juga dipengaruhi oleh kondisi fisiologis, kondisi patologis, faktor genetik, interaksi obat dan toleransi. Dia akan mempengaruhi faktor farmakodinamik. Ya, faktor farmakodinamik misalnya interaksi obat dengan reseptor, keadaan fungsional jaringan dan mekanisme homeostatik ya, mekanisme homeostatik. Faktor-faktor inilah yang kemudian akan menentukan intensitas efek farmakologis ya, atau bagaimana respon penderita terhadap obat ya, respon penderita atau respon pasien terhadap obat. Jadi faktornya banyak dan teman-teman sekalian tentu saja kita tidak bisa mempelajari semua ini di satu mata kuliah saja, sehingga di slide ini saya juga ingin menekankan bagaimana kenapa kok penting kita memahami satu mata kuliah, tidak hanya mata kuliah itu sendiri ya, tapi juga Anda harus melihat kembali atau barangkali misalnya nanti di mata kuliah selanjutnya ya, atau di topik-topik selanjutnya setelah topik ini, kemungkinan ini akan disinggung kembali, sehingga mestinya kita nanti bisa menerapkan secara komprehensif atau secara integral ya, jadi menggabungkan antara ilmu yang misalnya ini kita lagi bicara farmakokinetik, kemudian nanti kita belajar di mata kuliah lain misalnya farmakoterapi, atau kita sudah belajar anatomi fisiologi manusia ya, kita belajar patologi misalnya. Nah, itu kita harus gabungkan ya, kita harus gabungkan semua pengetahuan yang sudah atau yang akan Anda peroleh, sehingga nanti pemahamannya akan utuh.
Oke, jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah jelaskan secara umum ya, secara umum bagaimana hubungan farmakokinetik, hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian juga variabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik. Pada slide ini dan seterusnya sampai nanti slide yang terakhir, saya ingin menjelaskan hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik pada terapi antibiotik ya, pada terapi antibiotik. Dan ini menarik topik ini karena farmakokinetik dan farmakodinamik pada terapi antibiotik ini bisa dijadikan sebagai prediktor ya. Prediktor itu apa? Ya, kita bisa memprediksi keberhasilan terapi obat. Ya, artinya apa? Kalau kita ingin terapi antibiotik kita berhasil, maka kita mestinya memenuhi atau mengikuti angka atau indeks farmakokinetik dan farmakodinamik. Oke, kita jelaskan ya. Jadi di gambar ini Anda lihat gambar ini ya, sumbu Y-nya adalah waktu, sumbu X-nya adalah konsentrasi seperti biasa. Jadi kalau farmakokinetik kita sering sekali menggunakan kurva hubungan antara waktu dan konsentrasi. Anda lihat ada namanya MIC ya, MIC minimum inhibitory concentration ya. Konsentrasi minimal ketika terjadi proses penghambatan ya, proses penghambatan pertumbuhan. Oke, kita bilang ini antibiotik dari pertumbuhan bakteri. Oke, ini tadi saya sampaikan kita harus ingat ke kuliah lain. Nah, saya tidak tahu apakah Anda sudah mendapatkan mikrobiologi atau tidak, tapi dengan konsep penjelasan ini Anda harus mengingat kembali ya materi-materi yang diberikan di topik mikrobiologi, karena kita bicara MIC ya, bagaimana cara mengukur MIC dan seterusnya. Anda ingat kembali teori-teori yang sudah diberikan pada materi mikrobiologi. Jadi MIC, how much antibiotic is required to inhibit growth in a test tube ya. Jadi cawan Petri gitu ya, cawan Petri kemudian dikasih semacam disk ya, cakram gitu, kemudian dikasih cakram itu ada antibiotiknya, di cawan Petrinya sudah ada media yang di situ sudah ada bakterinya ya, sudah ada bakterinya. Kemudian kita masukkan tadi yang cakram kecil itu yang ada antibiotiknya, kemudian kita lihat zona hambat, disitulah kita bisa menghitung MIC. Maka teman-teman sekalian, MIC ini seperti kalau kita dalam konsep farmakokinetik secara umum itu KEM ya, konsentrasi efektif minimal ya. MIC ini kita bisa asumsikan sebagai KEM juga, konsentrasi efektif minimal. Jadi konsentrasi di mana obat itu harus ada di atasnya ya. Ya, konsentrasi obat harus ada di atas KEM. Nah, ini konsentrasi obat harus ada di atas MIC. Ada 3 tipe ya, Anda lihat sini. PKPD parameter atau parameter farmakokinetik farmakodinamik atau indeks farmakokinetik farmakodinamik. Kita sering menyingkatnya dengan PKPD ya, bahasa Inggris ya, pharmacokinetics and pharmacodynamics parameters. Yang pertama adalah T itu waktu ya, di atas MIC. Kemudian yang berikutnya peak di T lebih besar daripada MIC, yang kedua peak per MIC, yang ketiga 24 hours AUC di atas MIC. Kenapa disebut sebagai PKPD parameters? Karena di situ ada parameter farmakokinetik dan juga ada parameter farmakodinamik. Parameter farmakokinetiknya mana? Parameter farmakokinetiknya adalah waktu T itu ya, kemudian peak konsentrasi puncak ya, peak itu konsentrasi puncak atau konsentrasi maksimal. Kemudian 24 jam AUC, itu juga AUC parameter farmakokinetik. Parameter farmakodinamiknya mana? Parameter farmakodinamiknya adalah MIC. Parameter farmakodinamiknya adalah MIC, sehingga kita mengenal sebagai parameter farmakokinetik farmakodinamik. Jadi yang pertama, Anda lihat di gambar itu ya, ada yang Cmax ya atau Cpeak ya. Ada obat-obat yang akan berefek secara optimal ketika Cmax-nya itu dibanding MIC ya, rasionya tinggi ya. Misalnya Cmax-nya harus diset 10 kali dari MIC baru efek terapi obatnya berhasil ya. Atau ada yang kelakuannya sifat
prediktornya adalah ketika time lebih besar daripada MIC. Jadi seberapa lama obat tersebut selalu berada di atas MIC, ya. T lebih besar daripada MIC artinya adalah konsentrasi obat berapa lama. Jadi ininya penekanannya pada waktu. Berapa lama ya obat tersebut posisinya selalu di atas MIC, ya. Karena kita tahu tentu saja ketika obat diberikan dengan dosis tertentu pada awal pemberian tentu saja konsentrasi obatnya masih sangat rendah sehingga bisa dikatakan di bawah MIC dan seterusnya naik, ya. Kemudian proses ketika puncak, ya, kemudian turun, kemudian pada proses eliminasi obat bisa jadi di bawah MIC, ya, sehingga dalam pemberian dosis tidak selamanya, ya, konsentrasi obat itu selalu di atas MIC, sehingga dengan parameter ini maka berapa lama sih, ya, atau berapa persen, katakan misalnya 100% obat misalnya dalam waktu 8 jam karena interval obatnya diberikan selama tiap 8 jam gitu, ya. Obat diberikan tiap 8 jam. Maka dalam 8 jam itu, ya, berapa lama dia berada di atas MIC. Ya, misalnya kalau kita katakan 50% di atas MIC, maka 4 jam dia selalu di atas MIC. Atau misalnya ada obat-obat tertentu yang mintanya lebih tinggi misalnya, karena bakterinya lebih sulit untuk dibunuh misalnya. Katakanlah 80%, maka 80% dikali 8 jam. Jadi paling tidak 6 jam itu obat harus di atas MIC, ya. Jadi cara membahasnya seperti itu. Yang kemudian yang 24 hour AUC MIC. Jadi nilai AUC-nya, Anda ingat AUC, ya, di pembelajaran farmakokinetik sebelumnya, ya, area under curve itu di atas MIC dengan nilai tertentu. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Ini pembagiannya. Jadi kalau Anda ingat di gambar yang tadi ada tiga tipe. Tipe yang pertama adalah concentration dependent, ya. Concentration dependent artinya apa? Cmax atau konsentrasi puncak obat itu diharapkan tinggi, ya, jika kita ingin antibiotik tersebut memiliki efek terapi yang optimal, ya. Ini disebut sebagai tipe 1, ya. Jadi goal of terapinya adalah maximize concentration. Jadi kalau bisa konsentrasinya tinggi, ya, Cmax-nya tinggi, ya, Cmax-nya tinggi. Maka PKPD parameternya adalah rasio antara konsentrasi puncak dibanding MIC, ya, rasio konsentrasi puncak dibanding MIC. Ada yang misalnya ini kita harus lihat per obatnya, per bakterinya, ya. Ada obat tertentu, ya, obat yang satu sama begitu, ya. Ketika bakterinya beda, dia rasionya mintanya beda. Misalnya rasionya 5, ya. Rasionya 5 misalnya untuk bakteri yang kalau Anda belajar mikrobiologi atau farmakoterapi ada yang disebut atau pelajaran patologi misalnya, ada yang disebut sebagai community acquired infection, ya. Jadi bakteri yang dari komunitas itu tingkat keparahannya atau daya menyebabkan penyakitnya tidak separah dengan yang hospital acquired infection, ya, atau infeksi nosokomial. Sehingga konsentrasi yang dibutuhkan untuk yang infeksi yang misalnya dari rumah gitu, ya, itu konsentrasi obatnya tidak setinggi yang ketika pasien itu terkena infeksi di bakteri-bakteri yang ada di rumah sakit. Sehingga rasio peak MIC juga akan berbeda. Walaupun antibiotiknya sama, tapi karena bakterinya berbeda, maka yang satu misalnya kalau yang dari community acquired infection misalnya, itu misalnya 5. Jadi peak konsentrasinya itu 5 kali dari MIC. Tapi untuk yang hospital itu misalnya 10. Jadi konsentrasi maksimalnya 10. Sehingga dosisnya juga akan kita bedakan, ya. Yang infeksi karena hospital acquired atau yang infeksi nosokomial tadi akan lebih tinggi ketimbang infeksi yang disebabkan karena bakteri yang ada di luar hospital atau di luar rumah sakit. Nah, ini contoh obatnya, ada aminoglikosida, kemudian daptomycin, fluoroquinolones, ketolides, ya. Pada tipe 1 ini yang menarik juga ada yang disebut sebagai, Anda kalau lihat itu di pattern of activity, prolonged persistent effect, ya. Prolonged persistent effect artinya apa? Dia memiliki apa yang disebut sebagai PAE, ya. PAE, post antibiotic effect, ya. Post antibiotic effect.
Post antibiotic effect itu artinya apa? Artinya adalah walaupun obatnya sudah posisinya di bawah MIC atau KEM ya, sudah di bawah MIC atau KEM, obat tersebut masih memiliki efek ya. Obat tersebut masih memiliki efek ya, sehingga ini disebut sebagai prolonged persistent effect atau post antibiotics effect ya. Jadi targetnya adalah kita ingin konsentrasi puncak itu tinggi ya. Tinggi, konsentrasi puncak tinggi. Dosisnya bagaimana kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian yang tipe 2 adalah yang time dependent ya. Oke. Tadi yang tipe 1 concentration dependent, kalau yang tipe 2 time dependent. Yang time dependent ini tadi. Jadi kalau obat diberikan tiap 8 jam, maka kalau bisa kalau yang time dependent ya semakin besar waktu yang kemudian dia posisinya di atas MIC ya. Ya, posisinya di atas MIC. Jadi goal of terapinya adalah maximize duration of exposure ya. Jadi dibuat dosisnya nanti sebagai sebisa mungkin posisinya ya konsentrasi obatnya selalu di atas MIC. Sehingga PKPD parameternya adalah waktu berapa lama waktu obat tersebut di atas MIC. Maka nanti misalnya sekian persen misalnya minimal 50% ya atau 70% atau 80%. Sekali lagi ini apa? Sekali lagi tergantung obatnya dan juga tergantung bakterinya. Ya ada bakteri tertentu yang hebat gitu kuat ya. Ya. Maka waktu yang dibutuhkan ya jadi waktu yang harus posisinya di atas MIC itu harus lebih panjang ya, misalnya 80%. Yang tipe 3, yang tipe 2 itu PAE-nya minimal ya, PAE-nya minimal. Kalau yang tipe 1 PAE-nya panjang. Yang tipe 3 itu yang time dependent killing. Jadi tipe 3 itu kombinasi ya antara tipe 2 karena dia time dependent killing ya, dia ingin bahwa konsentrasi obat dalam MIC-nya itu dalam waktu yang lama, tapi juga dia punya sifat PAE yang moderate ya, tidak sekuat yang tipe 1 tapi dia masih punya sifat post antibiotic effect ya. Goal of terapinya maximize amount of drug dan PKPD parameternya ini yang pakai AUC ya, 24 jam AUC per MIC. Nanti ada angkanya. Jadi angkanya berapa? Supaya terapinya berhasil. Ini contohnya obatnya ada di kolom yang kedua ya. Kalau tipe 1 tadi sudah saya jelaskan, tipe 2 yang carbapinem, cephalosporin, erythromycin, linezolid, penicillin, tipe 3 golongan makrolida ya, citromycin, clindamycin, kemudian vancomycin. Jadi tiap tipe ya akan punya PKPD parameter yang berbeda-beda ya, dan ini obat-obatnya, sehingga tidak heran kalau Anda nanti di rumah sakit ya atau di apotek gitu ya, dosis obat itu berbeda-beda ya. Salah satu pertimbangannya adalah karena ini pola aktivitasnya ada yang mengikuti tipe 1, ada yang tipe 2 dan tipe 3. Nah, ini gambarnya ya, kalau yang Anda lihat ya yang peak per MIC yang concentration dependent, ingat ya, concentration dependent, kemudian time dependent. Kalau yang ketiga itu yang combination ya. Ya, Anda lihat kalau bisa yang concentration dependent, Anda lihat panahnya itu ya. Jadi semakin ke atas itu ya, semakin ke atas artinya apa, rasio antara MIC dan konsentrasi puncak ya semakin besar ya. Kemudian yang T lebih besar dari MIC ya. Jadi waktu yang kita lihat waktu. Sebisa mungkin waktunya lebih panjang ya, lebih panjang yang di atas MIC, karena Anda lihat ya yang tengah ya, lihat gambar tengah ya, pada waktu awal setelah pemberian obat maka dia posisinya di bawah MIC. Kemudian nanti setelah proses eliminasi juga proses obat di bawah MIC. Sehingga yang disebut sebagai di atas MIC adalah waktu yang ini ya. Waktu mulai dia di atas MIC sampai ya konsentrasi obat tersebut di bawah MIC lah, itu waktunya. Itu berapa persen ya, kita misalnya tadi pemberian obatnya tiap 8 jam. Ya misalnya kita inginkan kalau mau berhasil harus 50%, maka paling tidak waktunya ini berarti 4 jam ya. 4 jam kemudian di atas MIC. Kemudian yang berikutnya yang tipe kombinasi ya, ini yang dihitung adalah 24 jam AUC dibandingkan dengan MIC-nya ya, dibandingkan dengan MIC-nya.
Oke, ini beberapa contoh hasil penelitian PKPD. Jadi gini teman-teman sekalian, kok ada obat yang mengikuti time concentration, ada obat yang mengikuti ada obat yang mengikuti time dependence, ya, ada obat yang mengikuti concentration dependent, ada obat yang kombinasi time and concentration concentration dependent. Taunya dari mana? Ya taunya dari penelitian, ya taunya dari penelitian. Jadi misalnya antibiotik ya dicobakan, ya misalnya dicobakan. Misalnya vancomycin, dia dicoba. Bagaimana kalau konsentrasinya dinaikkan gitu ya? Kita ingin menguji apakah obat itu mengikuti concentration dependent atau tidak, ya, atau dia mengikuti time dependent atau tidak. Maka ada penelitiannya, dilakukan penelitian. Nah, di penelitian itu nanti akan muncul, oh ternyata ketika di konsentrasi dependent, mau konsentrasi puncak berapapun, hasil outcome-nya atau efek terapinya sama. Tetapi ketika dia yang time dependent, oh ternyata semakin besar interval persentasi kalau kita misalnya akhirnya ketemunya time dependent ya, maka semakin besar obat itu berada semakin lama obat itu berada di atas MIC, efek terapinya semakin bagus ya, keberhasilan terapinya semakin tinggi, maka obat tersebut masuk ke dalam time dependent ya. Jadi kenapa obat tadi ya, sekali lagi karena hasil sudah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ya. Jadi ini aminoglikosida, contohnya indeks PKPD-nya adalah peak concentration per MIC. Anda lihat berdasarkan penelitian ini ya, kalau konsentrasi puncaknya kurang dari 5 mikrogram per mililiter, maka keberhasilannya ada 79%. Tetapi ketika konsentrasi puncaknya di atas 5 mikrogram per mililiter, maka survivalnya 98%. Ya. Kemudian yang beta lactam ya dan makrolida, Anda lihat indeks PKPD-nya adalah time di atas MIC. Maka Anda lihat di sini sumbu X-nya itu 20, 40, 60, 80, 100, artinya persen ya. 20% di atas MIC, 40% di atas MIC, 60% di atas MIC dan seterusnya. Maka semakin dia panjang persentasenya di atas MIC, maka sumbu Y-nya adalah bacteriologic cure ya, kesembuhannya akan semakin tinggi, Kemudian yang berikutnya yang vancomycin, tadi 24 jam AUC per MIC rasio, jadi ada angkanya 120. Di angka misalnya cut off-nya ya, batasnya adalah 125. Maka yang di bawah 125 dia akan menghasilkan tingkat satisfactory-nya 50% ya. Sementara yang di atas 125 tingkat satisfactory-nya 97% ya. Jadi dari hasil penelitian ini kemudian muncul mengapa obat tertentu bersifat concentration dependent, yang lain time dependent, yang lain kombinasi ya. Yang lainnya kombinasi. Kemudian bagaimana dosisnya? Ya, bagaimana dosisnya? Pertanyaan berikutnya. Ya. Anda ingat lagi kalau concentration dependent, kita ingin konsentrasi puncaknya tinggi sekali. Kalau kita ingin konsentrasi puncak yang tinggi, maka apa? Anda ingat lagi di kuliah-kuliah sebelumnya, maka kita harus mengeset dosis yang pemberiannya lebih jarang. Oke, misalnya ada pilihan nih, obat diberikan dalam bentuk 600 mg total dosis per harinya. Oke, obat diberikan total dosisnya adalah 600 mg per hari. Total dosis ya, total dosis. Maka berdasarkan tadi yang concentration dependent atau time dependent atau yang kombinasi, dosis mana yang paling sesuai untuk mendapatkan gambaran konsentrasi obat yang tadi concentration dependent atau time dependent atau kombinasi. Maka kalau yang concentration dependent ya, kita ingin apa tadi? Puncaknya tinggi. Kalau kita ingin puncaknya tinggi, maka dosisnya intervalnya dijarangkan. Ya, jadi sehari sekali ya 600 mg. Ya, 600 mg. Ya, 600 mg misalnya. Tetapi ya, jika kita ingin menggunakan atau obat itu berperilaku sebagai time dependent ya, atau yang kombinasi, maka pemberian obatnya tentu saja bukan yang sekali sehari. Ya, karena yang kita inginkan adalah apa? Konsentrasi obat di atas MIC itu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Anda lihat di gambar itu, Anda lihat kalau yang pemberiannya sehari sekali, maka
konsentrasi puncaknya tinggi, ya tapi kemudian dia akan turun ya, dia akan turun ke bawah, kemudian waktu ketika dia berada di atas MIC-nya saya beli garis biru ya, Anda bisa lihat ya. Itu Anda lihat misalnya pemberiannya tiap 24 jam ya. Anda lihat yang konsentrasi yang di pemberian sehari sekali ya, yang grafiknya tinggi itu ya, yang kurvanya tinggi, maka Anda lihat diberikan tiap 24 jam, maka pada jam ke-12 Anda lihat ya, pada jam ke-12 dia posisinya sudah di bawah MIC. Ya Anda lihat ya, pada jam ke-12 dia posisinya di bawah MIC. Artinya apa? 50%. Dia hanya punya 50% waktu di atas MIC. Bagaimana dengan pemberian yang intervalnya lebih sering ya, misalnya 200 mg tiap 8 jam ya, 200 mg tiap 8 jam Anda lihat ya, Anda lihat konsentrasi, maka konsentrasi obat di atas MIC-nya akan lebih lama ya, konsentrasi obatnya akan lebih lama ketimbang yang tadi, yang pemberian yang 600 mg tiap hari. Atau yang paling ideal kalau diberikan secara infus intravena yang gambarnya lurus yang tidak ada fluktuasi ya, yang lurus tidak ada fluktuasi, sehingga kalau yang tidak ada fluktuasi tadi itu justru 100% dia akan di atas MIC ya, karena tidak ada fluktuasi. Anda ingat lagi konsep fluktuasi di kuliah atau di video-video yang sebelumnya Anda ya, kalau misalnya pemberiannya semakin jarang, maka konsentrasi puncaknya semakin tinggi, kemudian konsentrasi minimalnya semakin rendah, jadi fluktuasinya besar ya, perbedaan antara konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimal. Tapi yang pemberiannya obat intervalnya semakin sering ya, semakin sering, atau yang ideal sekali adalah yang pemberian infus ya, karena pemberiannya tes jadi intervalnya pendek sekali ya, maka tidak ada fluktuasi. Semakin tidak ada fluktuasi atau fluktuasinya semakin kecil ya. Karena fluktuasi semakin kecil ini, maka dia ideal ketika obatnya mengikuti time dependent ya, time dependent atau yang kombinasi, yang moderate prolonged persistent profile. Sehingga teman-teman sekalian, heran ketika Anda lihat di literatur, Anda lihat misalnya untuk aminoglikosida seperti amikasin, maka obat tersebut diberikan sehari sekali. Ya, obat tersebut diberikan sehari sekali atau once daily dose ya, once daily dose. Kenapa? Karena obat itu mengikuti concentration dependent ya. Kalau mengikuti concentration dependent, maka yang kita inginkan adalah konsentrasi puncaknya tinggi ya, konsentrasi puncaknya tinggi. Kemudian toh dia akan memiliki post antibiotic effect ya. Jadi walaupun dia posisinya di bawah MIC, dia tetap punya efek ya, karena ada namanya persistent profile ya, persistent profile. Jadi prolonged persistent profile atau post antibiotic effect. Artinya apa? Walaupun konsentrasi obatnya di bawah MIC, dia tetap berefek. Kemudian kalau obat-obat yang lain pemberiannya tidak sehari sekali ya, antibiotik lain diberikan dua kali sehari atau 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Kenapa? Karena dia mengikuti yang time dependent atau yang kombinasi. Oke, begitu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang hubungan farmakokinetik farmakodinamik, kita belajar tentang variabilitas farmakokinetik dan variabilitas farmakodinamik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik, dan kemudian tadi saya menjelaskan bagaimana hubungan farmakokinetik farmakodinamik pada terapi antibiotik. Dan yang menarik adalah ada disebut sebagai parameter farmakokinetik farmakodinamik atau indeks farmakokinetik farmakodinamik, karena dia melibatkan dua angka atau dua parameter, yaitu parameter farmakokinetik dan farmakodinamik. Dan kemudian ada obat-obat yang mengikuti atau memiliki profil concentration dependent, yaitu dia inginnya obatnya konsentrasinya tinggi sekali, konsentrasi puncak ya, supaya terapinya berhasil. Tapi juga ada yang time dependent ya, yang penting dia posisinya di atas MIC dalam waktu yang lama. Kemudian ada yang kombinasi ya, jadi dia di atas MIC, kemudian dia juga memiliki post antibiotic effect ya, sehingga masing-masing obat tadi akan memiliki PKPD parameter yang berbeda, sehingga cara pendosisnya juga akan berbeda. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Selamat berjumpa kembali nanti insya Allah di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.